Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-Mukarram wa Al-Muhtaram tentunya adalah guru kita, kakak kelas kita ini kan ya. Yang suaranya itu dulu kita simak terus tuh qabla ba'dal maghrib ya. Qismul Iqlam. Dan juga kalau subuh itu selama kita di pondok baik di Gontor maupun di Darun Najah khususnya ya, itu suara antum sering disetel tuh Ustaz. Mahfuzat tuh Ustaz ya. Saya sampai hafal mahfuzat yang susah itu gara-gara suara beliau itu. Yang ini anfik ala qadri mastata'ta wala tusrif wa aisa muqtasidin man kana fi mastafada muqtasidan lam yaftakir ba'dahu ila ahadin. Suaranya kayak gitu. Betul Ustaz ya? Salah. Salah. Jadi ya Al-Mukarram yang insyaallah jariah, amal jariahnya banyak sekali bagi kita, guru kita dan kakak kelas kita, yaitu Al-Ustadz Happy Chandra ya, sesuai dengan namanya beliau selalu happy. Kemudian juga Al-Mukarram wal Muhtaram, Direktur Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat Al-Islamiyah, Al-Ustadz Muhammad Tawil Akhiruddin. Dan juga ada direktur-direktur departemen yang lain, ya, ada Ustadz Hilman Nurbarkah, pengasuhan santri, ada Ustadz Robin Huda, ini puncannya Ustaz. Iya, Mas Ayihnya kita nih. Ada Ustadz Ahmad Fema Rizky Ramadan, ya ini yang menyiapkan sound systemnya ini. Dan juga ada Ustazah Sofi Maziah, ada Ustazah Vivi Alaida Yahya. Nah ini cocok nanti jadi MC. Karena ada MC TVRI dulu Ustaz ya. Vivi Alaida Yahya gitu. Oh Metro ya. Ada Santal Delakan Conceta, ada Vivi Alaida Yahya, ada Desi Ratnasari bukan ya? Ada Desi Anwar, bukan Desi Ratnasari mah Tenda Biru. Ada Ustazah Mawar, ada Ustazah Ica, ada Anissa Mustagfirah ya. Dan yang di samping saya ada Ustadz Rama yang siang ini khusus karena kehadiran Ustadz Happy Chandra, meskipun siang-siang pakai jas nih Ustaz. Padahal ulam bil marah yastamil jas kalau nahar. Jadi kita bersyukur dan tentunya adalah anak-anak semuanya. Ini anak-anak kader-kader untuk MC ya, berbagai macam acara. Ya, anak-anak dari kelas 5, Sofu Robi Mujud Allah. Sofu Sadis Mujud. Yang banat kadzalika. Aina Sofu Robi? Sofu Khamis? Sofu Sadis? Nah, ini moga-moga antum hari ini mendapat ilmu dan pengalaman beliau yang luar biasa. Ini agenda yang penting sekali, selaras dengan apa yang terus kita sampaikan kepada anak-anak semuanya dan guru-guru, dan tentunya ini adalah apa yang diwariskan dan diinginkan oleh kiai-kiai kita, bahwasanya lembaga kita ini adalah lembaga kaderisasi yang tugas kita adalah tugas mengkader. Kader yang terbaik itu yang bagaimana? Kader yang terbaik itu menurut Pak Kiai Syukri itu adalah kader yang dilatih dan sering ditugaskan. Itu adalah kader yang terbaik. Ya, seperti Ustadz Happy Chandra ini, karena sering dilatih dulunya dan ditugaskan terus saja. Ditugaskan terus sampai nanti ada cerita detailnya itu. Beliau diundang ke istana itu dalam keadaan beliau lagi ngobrol makan-makan sama teman ya saja. Saya baca kisah antum tuh. Ya, itu karena sering ditugaskan sehingga menjadi kader yang terbaik. Jadi kader yang terbaik itu bukan kader yang pintar, yang jenius, yang intelektualitasnya tinggi, itu bonus saja. Tapi kader yang terbaik itu adalah kader yang terus dilatih dan terus ditugaskan. Maka kalau kita dilatih, berarti yang melatih kita itu ingin supaya kita tumbuh dan berkembang. Sebagaimana makna tarbiyah kelas 3 itu ya. Jilid 1 itu at-tarbiyah bimakna al-inma wal insya, menumbuhkan dan mengembangkan. Itulah yang kita inginkan dalam milieu kaderisasi ini. Makanya
kita ingin anak-anak semuanya dan juga guru-guru itu bisa belajar langsung pada istilahnya itu learning from the expert ya Ustaz ya. Learning from the expert. Jadi kalau belajar itu langsung kepada ahlinya. Tadi saya ceritakan kepada guru-guru itu ketika kamisan itu, kenapa itu yang namanya Bruce Lee itu hebat. Tendangannya, kalau kelahi menang terus segala macam. Ternyata karena dia berguru pada orang yang hebat. Ada filmnya itu kan ya, gurunya namanya Ip Man. Ya kan? Ip Man itu adalah tokoh master kungfu pada masanya. Berguru sama Ip Man, maka lahirlah Bruce Lee tadi. Maka antum ini berguru kepada orang yang tepat untuk MC ini. Nanti dalam latihan MC ini memang kita hadirkan beliau karena beliau ini salah satu julukannya adalah MC Istana Negara saja. Nah, MC Istana Negara karena beliau ini pernah nge-MC-in di depan presiden atau apa presiden ya? Presiden, bayangkan nge-MC di depan presiden tuh. Wah, kalau kita tuh mau MC depan presiden kan seminggu udah nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa minum tuh, mikirin terus nih, gimana nanti ngomong kalau salah, di penjara bagaimana itu? Nggak gitu ya. Nah, itu pastilah pengalaman yang luar biasa. Maka ya kalau di level Indonesia ini kalau sudah MC di depan presiden kan sudah pada ujungnya kan, ya lah. Saya bilang kalau setelah itu paling MC di kantor Dewan PBB nanti saya ujungnya. Setelah MC di kantor Dewan PBB, ujungnya lagi MC di akhirat sana gitu. Jadi artinya hari ini anak-anak semuanya akan belajar pada orang yang tepat, pada orang yang memang expert, tidak hanya teorinya tetapi praktek langsung. Maka manfaatkan sebaik mungkin ya, dan moga-moga ini anak-anak jadi kader-kader nanti selanjutnya ya. Patah tumbuh hilang berganti kan ya, kalau kata kiai kita, belum patah sudah tumbuh, belum hilang sudah ada gantinya. Kalau kita membuat kaidah kaderisasi di sini adalah harus berjenjang, kemudian berlapis dan berlanjut. Jadi teori 3B kaderisasi kita, berjenjang, berlapis, berlanjut. Berjenjang nih harus ada urutan-urutannya, belajar apa dulu segala macam. Kemudian berlapis, yang satu sudah ada di atas, di bawahnya ada lapisannya lagi. Kalau yang sini sudah selesai, yang ini sudah tumbuh lagi, bisa menggantikan segala macam. Berlanjut, nggak boleh berhenti, ya kan? Nah, karena apa? Ya apa yang dilakukan oleh Ustadz Happy Chandra ini kan dalam rangka melahirkan kader-kader. Karena kita kita paham, sehebat apapun kita, segala macam ada masanya nanti. Ya kan kita juga mati juga kan ya, kiai-kiai kita juga meninggal kan. Maka harus ada yang meneruskan, melanjutkan perjuangan anak-anak santri itu bisa mewarnai dalam berbagai macam bidang. Ya, saya kira saya nggak berpanjang ya kata, karena apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Happy Chandra nanti adalah mutiara-mutiara, daging semuanya ya, daging semuanya, nggak ada tulangnya nanti. Ya, ini penting semuanya, jangan meleng sekalipun, perhatikan sebaik mungkin. Dan langsung praktek kalau bisa, nanti suruh praktek satu-satu saja. Iya. Jadi ini opportunity yang luar biasa. Jadi harus praktek nanti satu-satu, termasuk gurunya nih kan ya. Nanti ustaz-ustaz ya, praktek langsung. Ini momentum yang bagus, yang baik. Learning from the expert. Kita belajar dari ahlinya langsung. Tuhdal umur bi ahlir ra'yi. Namanya perkara itu akan selesai kalau sama ahli ra'yinya yang punya keahlian di aspek itu. Nah, maka dengan ini kita buka latihan MC ya. Latihan MC dan public speaking ya, public speaking dengan bersama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Ustaz Happy nanti memberikan apa sekalian, terserah antum bagaimana anak-anak ini jadi kayak antum gitu lah ya. Kira-kira gitu. Kalau ada kurang dan lebihnya kita mohon maaf Ustaz ya. Ya, ini aula kita ya, ini apa adanya, moga-moga nanti semakin hari semakin bagus ya. Ya, ini panas ini menandakan semangat kita yang membara untuk belajar hari ini. Pokoknya kita ambil hikmahnya semuanya. Oke, saya kira itu. Syukran. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pondok Pesantren Darun Najah 8 Cidokong, berikan tepuk tangan antum untuk Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa thana'an 'ala Allah azza wa jalla. Huwa rabbuna al-qail ar-rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyuna al-mustafa al-qail inna minal bayani la sihra wa inna minal balaghati la hikmah. Amma ba'd. Salam takzim, hormat dan cinta kami untuk mudir hadal ma'had. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan dan panjang umur. Salam takzim buat sahabat-sahabat kami, ada Kiai Fajar, Kiai Robi, Kiai Towil, Kiai Fema yang hadir 4 sekawan di depan kami. Hari ini semua satu frame bahwa bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Izin moderator, ana ulangi ahibati fillah, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Yang ketiga, sekali lagi ahibati fillah, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Andaikan ada guru di sini bahwa mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Andaikan antum sebelum tampil ke depan sebagai MC khutbatul aras kah, baru gembira kah, keep on your mind sebelum you tampil bahwa jadi MC itu penting, jangan yang penting jadi MC. Kalau asal jadi MC pasti asal-asalan bicaranya, dan yang mendengarkan pasti asal dengar mereka. Kenapa banyak yang ketika MC dia asal bicara dan tidak memberikan influence other, mempengaruhi banyak orang? Karena kadang ketika dia bicara asal bicara, ketika jadi MC dia asal MC. Ketika acara hari ini ada dikomunikasikan oleh Ustadz Hilman, mana Ustadz Hilman? War al-hijab tuh pasti di belakang. Sejadi KMI kayak gitu Ustadz di belakang. Sejana komunikasikan ini acara betul-betul mendadak saya. Tapi ungkapan sang penyair itu indah. Tajri riyah bima la tastahis sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Yang seharusnya hari ini kami hadir untuk merapat kembali bersama RI 2 di kepresidenan di Istana Bogor. Tapi ketika Darun Najah 8 Cidokong memanggil, kami pasti merapat bersama Anda hari ini. People, tepuk tangan untuk kita semuanya. Tulisan ini harus dikip oleh generasi yang ada di bumi An-Nur Cidokong hari ini. Kenapa? Ketika muncul tulisan ini, sebelum Anda belajar bicara dan bukan sekedar bicara, bahwa oh ya silakan, mangga. Ayo, syukur. Oke. Sampai mana tadi dalam bicara? Selami samudra Darun Najah 8 ini dengan kafah, jangan setengah-setengah. Wahai para calon MC, oh iya silakan lagi. Syukur, enggak. Hatur nuhun, saudara. Barakallah. Selami samudra Darun Najah 8 ini dengan kafah, jangan setengah-setengah. Kalau antum hari ini hadir duduk manis selama 1 jam setengah-setengah, pasti hasilnya setengah-setengah. Lebih baik Anda mengcoaching para santri 1 jam tapi setiap detiknya berkualitas dan kafah, dibandingkan dari tadi Anda di Istana Bogor hampir kurang lebih 3 jam bersama mereka 25 para MC, tapi mereka belum tentu kafah di dalamnya. Karena apa? Karena tersibukkan dengan ABCD, dengan acara kongres multilateral di dalam. Hari ini you focus people selama 1 hour tapi setiap detiknya berkualitas, kafah di dalamnya. Speak with power adalah 3 kata yang kami highlight selama 12 tahun ini. Karena bicara yang powerful itu pasti influence other, mengesankan.
MC yang powerful, pasti itu dapat banget feel-nya. Jadi hari ini, seperti Ustadz Fajar katakan tadi, tak selamanya Anda bicara. Nanti ada satu di antara antum untuk pegang ini mikrofon dan bicara ke depan. Berarti kesimpulannya, ada satu segmen, nanti I choose one of you. Ana akhtar wahidan minkum di an yataqaddam huna, dan pegang ini mikrofon. Senang kalau ada segmen ini, pasti banyak yang berdoa. Dan antum mengatakan, ya Allah jangan sampai ana yang dipilih, ya kan? Kita mulai ya, kita mulai. Kalau antum mengatakan nggak mungkin hari ini, pasti nanti sore nggak hari ini. Anda akan minta you maju ke depan, pegang skrip yang sudah kita bawa dan you baca. Biasanya simulasi itu segmen akhir. MC training di mana-mana, simulasi itu segmen akhir. Materi dulu, baru ada simulasi enggak. Sekarang antum tampil dulu ke depan, baru kita evaluasi. Fadol. Oh bukan. So, bismillah ya. Cidokom, bismillah. Anda menggunakan satu alat ini jemaah. 5.000 anak kelihatan saban, dan ketika satu klikkan di satu titik ini, Allah karim, apa yang terjadi di aula Kalijaga hari itu, semua mata merapat ke depan gara-gara satu alat ini jemaah. Pasti antum bilang afwan Ustaz Devi, ana paham kan hari ini ya. Kita coba satu alat ini menggunakan satu titik warna merah, titik warna merah ini adalah jembatan emas untuk mengenal berapapun jumlah pesertanya. Jadi kalau Ustadz Fajar mengatakan, Ustadz kalau acara di siang hari itu tantangan, nah Ustadz, biasanya after lunch itu kalau kita nggak bicaranya main cantik dengan antum, akan banyak yang mengeningkan cipta dan baca doa bismillahumma ya bismillah. Tapi insya Allah ya itu ya, bismillah wa bi'idznillah. Kita mulai segmen pertama. Dalam hitungan 5 mundur, titik warna merah ini akan merapat di zona Anda. Ketika di bajunya atau di kerudungnya ada titik warna merah dan lama dia di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Pasti banyak yang meninggikan cipta. Mulai resep saya kayak gini ya. Kenapa saya minta ke panitia mikrofon ada 2? Untuk ini salah satunya. Siap ya? Kita mulai. Yang pertama maju ke depan dan pegang skrip ini people. Skrip yang sudah kita siapkan dari protokoler kenegaraan untuk Cidokom hari ini. Dalam hitungan 5, 4, 3. Hei, An-Nur, semakin kau menunduk, itu yang akan saya pilih. Ente nunduk semua mengheningkan cipta. Ketika ada bilang semakin kau menunduk, ente yang saya pilih. Langsung bangun semua kan? Tak mungkin kau ngantuk hari ini kawan. Pasti antum berpikir, ya Allah jangan sampai anda yang dipilih hari ini kan. Kalau hari ini anda nggak bisa bermain cantik dengan antum udah bismillah. 3, 2, bismillah. Anda temukan dari cara duduk, sorotan mata cocok dia maju ke depan hari ini. The first speaker, naam, anta aku keluar. Naam antum. Dan antum putri belakang antum. Hey brother sister, semua tengok ke belakang pada lampunya belum nyala. Baru dengan alat ini saja antum sudah terhipno, that hypno audience people. At-ta'thir ilal goir laysa bil kalam, tapi dengan satu alat ini saja itu bisa mempengaruhi that hypno audience. Antum tegang banget sorotan mata antum ke depan sambil baca ayat kursi hari ini, betul? Antum mengatakan, ya Allah, gue jangan sampai gue yang disebutkan kan? Hai Kak, bismillah. Ana mohon satu di antara antum maju ke depan hari ini. Bismillah Kak. Ana minta Ustaz Hilman choose one of them. Satu di antara mereka dan salah satu kita MC untuk khutbatul aras. Silakan Ustaz. Satu orang putra. Silakan Ustaz Hilman. Bisa dipercepat Ustaz Hilman. One person. Standby. Satu orang. MC KA Putri. Silakan Kak. MC khutbatul aras Putri. Standby nak. Ini kesempatan emas buat you untuk tampil ke depan. Maju ke depan, Ustazah mohon kerjasamanya. Standby. Bismillah, mohon izin di zona ke depan. Oh iya. Sama nggak frekuensinya? Enggak sama. Tes 1, 2. Bisa diangkat lagi nggak volume yang ini Ustaz Afwan? Kita mulai. Bismillah. Yes. Nah. Standby Kak di sini nak, peganglah mikrofon dengan baik nak, seperti ini, tidak seperti ini, suaranya akan over, tidak seperti ini, but like this. Oke. Yang kedua, bicara per kata bukan per kalimat. Yang ketiga, tidak ada lagi di An-Nur daun najah 8 yang masih mengatakan hadirin diharap tenang.
Cukup hari ini yang terakhir kawan. Cukup Anda mendengar dari antum terakhir hari ini. Oke brother? Mulai hari ini tidak ada lagi yang mengatakan hadirin diharap tenang. Itu Anda lakukan ketika MC SBY ya. Ketika acara Kongres Asia Afrika dan Asia Pasifik, di satu frame hari itu Anda katakan hadirin diharap tenang. Anda tahu apa yang terjadi? Protokoler datang, dia megang pundak saya, Mas, orang udah tenang, ngapain kau tenangkan? Padahal kita digontor sering banget pakai kalimat itu. Hadirin diharap tenang. Ya Allah, berarti selama Anda yang mesti digontor salah. Betul-betul salah. Bukan salah banget sih, cuma ada yang perlu diislah di situ. Jadi you katakan hadirin mohon perhatian. Acara akan segera dimulai. Pasti semua akan tenang. Kalau kau masih katakan hadirin diharap tenang, nanti itu jamaah tenang beneran ya. Tenang menghenikan cipta, baca doa dan tenang betul. Kecuali kalau di aula Cidoko banyak kerusuhan di situ, baru kau katakan hadirin diharap tenang, acara akan segera kita mulai. Ini orang udah tenang, kau tenang. Acara akan segera dimulai. Katakanlah mohon perhatian. Acara akan segera dimulai. Standby di center. Lihat ke kamera. Mohon perhatian. Acara akan segera dimulai. Say. Mohon perhatian. Acara akan segera dimulai. Ini suaranya microphone's voice. Teks. Ini namanya suara kawan kita ini microphone's voice. Microphone's voice itu tanpa menggunakan mikrofon pun itu suaranya MC banget. Keep nih orang ini ya. Ini MC banget dia cocok ya. Microphone's voice. Angkat lagi mikrofonnya. Ini adalah skrip yang kami gunakan saat acara G20 di Bali dan you baca dengan nice, jangan sampai terburu-buru. Setiap ada slash berarti harus jeda bicaranya. Hadirin yang kami hormati. Jadi MC ingin bicaranya per kata, enak didengar, bicaralah per kata, kasih slash di narasinya. Jangankan sekelas kita kawan yang masih belajar, itu teman-teman kami di TV One, para news anchor, reporter, sebelum bicara di teksnya itu banyak slash. Buat apa? Biar bicara itu per kata, bukan per kalimat. Ada jeda, kita mulai nak. Yang berikutnya adalah, cukup ini yang terakhir, tidak ada lagi MC, disaksikan beliau-beliau loh brother. Tidak ada lagi MC panggung gembira, MC 17 Agustus, MC Hutbatul Aras, MC apapun event ya, tidak ada lagi yang masih menggunakan map, apalagi mapnya warna coklat, batik pula. Itu MC zaman jahiliyah brother, jangan kau pakai di Cidoko. Ini sekarang kita lagi dirilik sama Darul Najah Pusat nih, pengen banget ngadain acara kayak gini. Ini duluan dulu sebelum kita merapat ke Darul Najah Pusat ya. Kenapa? Gunakanlah, ini namanya Q-Cut, namanya apa nak? Oke, gunakanlah Q-Cut. Nanti UMC Anda pengen lihat nanti di live Cidokom ya. Tak ada lagi MC yang masih menggunakan map, tapi gunakan Q-Cut. Di depannya ada gambar logo Darul Najah 8. Tapi ini surati, rasa saat ini gemarana. And then you speak here. Kita mulai. Silakan, perkenalkan dulu. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Katakan efektif, efisien. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. 3, 2, silakan. Ada apa? Ya kau pakai namamu, itu nama anak kau. Kita mulai kak, sok, bismillah. 3, 2, mulai. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Silakan. Dari Jakarta Timur. Kita mulai. Yang pertama silakan dibaca. Hadirin yang kami hormati. Suaramu low kak 30%, agak angkat lagi. Hadirin yang kami hormati. Hadirin yang kami hormati. Sebuah kesyukuran bahwa kongres hari ini dihadiri Presiden Republik Indonesia yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Mohon dengan hormat Presiden Republik Indonesia berkenan menuju podium kenegaraan. Hadirin dimohon berdiri. Amazing, I like it. Tepuk tangan buat saya juga. Kenapa tuh? Loh, Pak Happy, kenapa ya kok feel-nya beda banget? Karena narasinya berbeda. Coba kalau anak kasih narasi yang biasa kita pakai. Hadirin diharap tenang, acara akan segera kita mulai. Cukup brother, sampaikan kalimat ini ke seluruh adik-adik kelas antum. Muhadoroh. Ada muhadoroh, ada MC-nya kan? Antum musrifah muhadoroh. Sampaikan kepada MC talent. Jangan lagi menggunakan hadir diharap tenang. Mempersilahkan kiai, mempersilahkan pimpinan. Tak ada lagi yang bicara. Hadirin selanjutnya adalah sambutan dari wakil pengasuh.
pimpinan Pondok Pesantren Darul Najah 8. Habis itu endingnya ada kalimat waktu dan tempat kami persilahkan. Jangan salahkan itu Pak Kiai nggak maju ke depan gara-gara kau MC-nya mengatakan waktu dan tempat kami persilahkan. Karena yang dipersilahkan bukan Pak Kiainya, karena yang dipersilahkan adalah waktu dan tempatnya. Nanti waktu sama tempat maju bareng-bareng ke depan. Kalau you masih mengatakan itu, kenapa kau nggak sekalian ada pun taplak meja dan buah-buahan nanti habis zuhur? Kalimat yang elegan adalah dengan segala hormat kami persilakan. Say together after me people. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Kami persilakan. Kami persilakan. Tak ada lagi yang menggunakan. Alhamdulillah. Iyo hari ini nggak menggunakan MC, nggak menggunakan waktu dan tempat. Alhamdulillah ya, masih aman. Udah di briefing kayaknya ya. Sebelum ditembak ya itu ya. Masya Allah. Tapi di pondok-pondok lain masih ada yang menggunakan waktu dan tempat. Kami persilakan people. Dengan segala hormat kami persilakan. Di Bogor, Pak Wali Kota, Pak Gubernur dengan senang mereka dengan kalimat dengan segala hormat kami haturkan. Kode etik ketimurannya dapat banget. Dengan segala hormat kami haturkan. Yuk katakan, yuk kalau sambutan pimpinan bagaimana bilangnya Kak? Yang kami hormati, Wakil Pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Darul Najah 8, Kiai Haji Hashim Syaban, SPD, dan Kiai Fajar Suryono, Eskom. Dan persilakan Kiai Fajar untuk menyampaikan sambutan. Bagaimana bicaranya, bagaimana intronya? Saya tunggu sampai azan asar dikumandangkan. Saya mangga ya. Sambutan Kiai Fajar, bagaimana bilangnya? Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Kiai Fajar Suryono, Eskom. Disilakan. Nanti tambah dengan segala hormat kami persilakan. Dengan segala hormat kami persilakan. Tak ada lagi yang mengatakan menginjak acara berikutnya. Kasihan kawan itu ke acara. Kau injak-injak itu acara. Atau menuju acara selanjutnya. Ulangi kalimat itu. Ustadz, foldernya sudah ada pakai di laptop Ana atas izin Sekretariat Negara. Dan kami akan berikan nanti ke lewat Ustadz Hilman. Tolong siapkan USB. Nanti tak ada lagi yang mencari referensi MC di Google. Masih banyak yang salah kaprah di Google kawan. Di YouTube juga sama. Ini udah dibagukan dan akan kami berikan nanti ke tim antum di sini ya. Hai people, masya Allah. Kak, namanya siapa tadi? Anak panggil siapa? You sering MC di Darul Najah 8. MC apa? MC nikahan apa MC dangdutan apa? Nanti ketemu ya Kak ya, nanti perform lagi. MC mohon izin ya, nanti perform lagi kita akan mohon izin kami melihat naskahnya. Nanti jangan sampai ada naskah yang keliru Kak. Ini ada skrip MC dan sertifikat dan kami berikan untuk antum. Antum ada orang yang ke-215 hari ini ya. Barakallahu fiik. Silakan diambil gambar. 3 2 silakan. Sudah? Oke. Oh iya, sok monggo. 3 2 standby. Oke, sudah? Enough. Thank you Kak. Silakan kembali ke tempat, mikrofonnya dikasihkan ke moderator kembali dan tepuk tangan untuk segmen 1 untuk masalah seremoni terakhir hari ini. Ya, kita mulai segmen kedua, people. Ada tulisan menarik di sini adalah ini dia. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. I need male voice, suara putra. Silakan dibaca narasi yang paling bawah. Wahid Ismail Salasa. Hey brother, show your vokal. Vokalmu low banget di sini, hanya 56%. Angkat vokalmu, mulai. Keep on your mind. Putri, silakan dibaca. Wahid Ismail Salasa. Bismillah, kita mulai. Ketika ada tulisan Are you ready? Maka jawaban generasi Darul Najah 8 adalah yes sir. Siap ya Kak ya? Show your vocal. Are you ready? Yes sir. Show your smile face, smile voice. MC yang keren itu Kak, pembicara yang mengesankan, dia bicara menggunakan smile face and smile voice. Smile face itu bicara sambil tersenyum, smile voice itu orang di luar aula Alhambra akan mengatakan, "Hai, itu yang ngomong pasti sambil tersenyum," walaupun dia nggak lihat kita. Di mana anak kiai belajar itu? Di radio Ustaz. Di radio itu siaran sambil tersenyum, dia senyum-senyum sendiri gitu. Hai, assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Chandra. Aduh ya Allah, nostalgia Gontor FM banget ya. Saya akan menyapa ruang dengar Anda. Inilah album pertama dari albumnya Noah dengan separuh jempolku. Itu orang yang dengar akan bilang, itu si Chandra pasti ngomongnya sambil tersenyum. That's my voice.
Jadi antum kalau bicara, show your smile face and smile voice. Kekurangan MC di pesantren, Kak, konten udah keren, tapi saat bicara no smiling. Masih terpaku dengan konteks, masih terpaku dengan tegang banget, apalagi depan kamera. And now, ketika you mengatakan yes sir, tunjukkan smiling antum. Are you ready? Yes sir. Yes salam. Alhamdulillah. It's me Happy Chandra, kah? Ana asli Tasikmalaya. Ana satu kelas dengan Kate Towil dulu. Beliau 6B, Ana sempat 6K dulu ya. Ana satu kelas sama beliau. Kalau antum mengatakan, Pak Happy, apa betul antum pernah di pesantren? Sebelum Ana menyampaikan materi, Ana tak berani bicara depan antum kalau Ana nggak pernah merasakan atmosfer pesantren seperti antum. Wallahi, Kak, Ana nggak berani bicara depan antum kalau Ana nggak pernah duduk manis bersama beliau-beliau di bumi pesantren. Ana katakan dan Ana bawa tempat ini ke seluruh titik di negeri ini kemanapun Ana pergi, termasuk di kampus, di beberapa kampus di Kuala Lumpur. Ana katakan kepada mereka kalau saya pernah terlahir dari rahim satu titik ini. Ana bisa menjadi Roisul Jalsa berawal dari Ghurfah Shogiro. Dan di situ megang mikrofon, Ana tampil depan ribuan orang. Allah yang menggerakkan. Dan Ana mendalami profesi hari itu dengan kafat. Gak setengah-setengah. Ketika antum mendengarkan bait-bait himne jamaah, jangankan antum, kenapa orang-orang Unhas Makassar yang 80% hari itu non muslim, orang Katolik mengatakan, Pak Chandra, setiap kau bicara dan kau bawa tempat ini mendengarkan musik ini, bergetar hati kami, Pak Happy. Di mana tempat itu, Pak Chandra? Bolehkah suatu saat kami ingin datang ke tempat itu, Pak Chandra? Setiap kau datang ke Sulawesi Selatan, aku ikut acara kau, Pak Chandra. Tapi setiap kau katakan kalau kau pernah terlahir dari bumi yang satu ini, bergetar hati kami, Pak Happy. Mereka ada cinta dengan tanah pesantren. Kalau antum hanya belajar MC hari ini, khasir people, rugi kawan. Antum nggak bisa bicara kalau tidak ada sense of motivation dalam diri kita kalau kita pernah merasakan air di tempat ini jamaah. Seminggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 3 tahun berjuang bersama beliau-beliau. Kita pernah merasakan menginjakan tanah di bumi Darussalam, menghirup atmosfer ma'had sama seperti antum. Kelas 5 Kiai Towil, Ana masih ingat tahun 2023 tahun yang lalu. Ada pelatihan MC hari itu. Ana duduk manis mendengarkan seorang pembicara itu bicara. Di hati Ana menjerit paling belakang, ya Allah, in kana hadal lisan nafi' lahum, harik lisani wa huwa lil kalam ya Allah. Bukankah ketika antum sujud di bumi An-Nur, Allah akan mendengar? Hadal ma'had hafathumul malaikah jamaah. Setiap kau sujud di bumi An-Nur, Allah akan mendengar. Bersyukur antum di bumi ini. Banyak yang cemburu dengan antum, people. Banyak yang cemburu hari ini dengan antum. Mereka pengen banget, Pak Chandra, ada in-house training untuk MC di tempat kami, bisakah kau hadir? Ana ingin ketemu dengan antum jamaah. Kenapa? Karena hadal ma'had hafathumul malaikah. 2007 Ana baru diizinkan pulang oleh Yai. Ana menghadap 7 kali depan beliau. Kiai Syukri belum mengizinkan. 2007 Ana baru diizinkan pulang. Sebelum pulang di rumah barat, yaitu Kiai Syukri mengatakan apa? Chandra, sebelum kau pulang, ingat kata-kata saya baik-baik. Hayatuka goiru ba'idah min mikrofon. Itu uslub sederhana banget, tapi dalam. Dan anak aminin, anak cium tangan beliau. Dan di situ ada doa. Kalau antum setengah-setengah di ma'had, antum gak bakal merasakan energi spirit dari seorang kiai. Bismillah, ayuhal asatid wal asatidah wat tolabah, adik-adikku yang baik, selami bumi ini dengan kafah, biar antum merasakan energi kiai. 2008, 2009 ketemu Kiai Towil. 2010, 2011 ada acara di sini. Acara MC kenegaraan Ustaz Fajar, kalau anak buka semuanya di sini seperti yang tercantum di tribun hari itu, bisa ramai hari ini kawan. Tapi qadarullah, pertama kali anak MC di istana, anak MC ala gontor.
Anda pegang itu mikrofon. Mas Tantowi udah di samping. Yang dari pesantren itu ya Mas ya. Pertanyaan orang protokoler apa? Mas yang dari pesantren itu ya Mas ya. Gak enak kali dengarnya. Kenapa nggak bilang nggak jumlah mufidah banget gitu? Kenapa nggak bilang? Mas, bukan berarti dia jadi ibu rumah tangga kemudian ngomongnya kayak MC. Anak MC apa? Anak ngomong depan istri, anak ngomongnya kayak acara Mahabharata gitu. Tolong istriku tercinta. Takut lah biniku gitu ya. Terus anak ke Indomaret gitu ya, terus ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Takut nanti kasirnya. Kullu mihnah yahtaju ilal kalam. Apapun profesimu brother sister butuh bicara. Ibu rumah tangga dia nggak punya profesi di luar, tapi profesi sebagai ibu rumah tangga dia ngomong depan anaknya 3 kata loh nak. Nah sini sayang, hanya 3 kata. Nah sini sayang, smile face, smile voice. Bahasa tubuhnya dia berbicara, eye contact dengan buah hatinya. Nah sini sayang. Itu dalam banget lah. Anak itu mengatakan, Pak Chandra, aku suka kali kalau ibuku sudah bangkit dengan 3 kata itu. Karena dia bicara dari hati. Buah hatinya menerimanya dengan hati. Guru mengajarnya dengan hati, santrinya pasti menerimanya dengan hati. Nah, sini saya. Sekarang kalimatnya sama, tapi cara bicaranya yang berbeda. Nah, sini saya. Kalimatnya sama, kata-katanya sama, tapi thariqatul ilqa, how to, itu berbeda. Nah, sini saya. Maka di Mahad, anak muafik banget tuh ada kalimat at-thariqah ahammu. Itu berlaku banget sampai anak dikomunikasi hari ini. Karena hari ini saatnya generasi Darun Najah 8 untuk mengatakan, oh berarti setiap karakter MC itu unik dan tidak mungkin sama. Ada suara yang low voice, dia deep voice. Assalamualaikum, selamat pagi. Kami dari Darun Najah 8 Cidokom bangga bisa bertemu dengan Anda. Deep voice. Ada juga yang middle voice. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya bangga hari ini bisa merapat bersama satu acara kuliah umum bab 1 untuk khutbatul ars pekan perkenalan. Ada yang high voice. Assalamualaikum, saya bangga di acara khutbatul ars ini adalah panggung gembira spektakuler 2023. Sebuah persembahan yang dikemas secara apik dan kreatif. High voice. Gak cukup waktunya ya. Udah selesai ya, ini udah sejam kita. Antum masih semangat nggak? Enak kali kok yang duduk aku yang ngomong ya. So, antum keep setiap karakter MC itu unik kak. Jadi antum lakukan sebagai MC sesuai dengan kapasitas antum, dengan power antum. Antum nggak bisa bicara, oh berarti anak MC nanti kayak bicara, oh lah. Oh berarti nanti bicara kayak Agim. Agim bicaranya dengan low voice kayak Tawil. Teman-teman, Agim. Tidak setiap manusia itu banyak yang berharap kepada Allah ya. Betul apa tidak ini? Agim. Soekarno high voice. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. High voice. Soekarno gak mungkin kayak Agim kawan. Berikan aku 10 pemuda ya, maka akan kugoncangkan dunia. Aku gak bakal bergoncang dunianya kalau ngomong kayak gitu mah. So, aku pikir benar juga ya. Berarti be yourself. Kalimat itu bukan gombal brother. Be yourself. Dalam hal apapun. Antum mengajar, be yourself. Jangan jadi orang lain. Tapi jadikan itu dia sebagai figur. Tapi ketika antum bicara, be yourself. Kenapa? Karena setiap antum berada di alam Darun Najah 8 ini tajam pada bidangnya masing-masing. Yang suka MC, pertajam pada bidang itu. Yang suka lugoh, jadikan lugoh adalah wasilah minal wasail li ilqa'il ma'lumat bil lughah al jayyidah. Anak mau harik lughah jamanan Ustaz ya. Antum pasti senang banget ketika anak bicara dulu anak mau harik lughah dengan kayak Tawil ya. Bil lughah al jayyidah bil lughah al mumtazah. Tajam. Putra, antum lihat gambar ini silet, Kak. Ini silet. Tanpa bicara pun antum udah bisa kenal dia punya kelebihan. Kelebihannya apa? Tajam, tapi dia punya kekurangan. Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon, kawan. Ustadz, kita lebih tahu anak. Beliau tahu anak. Anak senang banget bicara kayak Fajar, kayak Robi, kayak Mama. Anak kayak gini bicara dari dulu. Anak ditakdirkan untuk bicara, tapi anak punya kelemahan. Anak nggak bisa matematika. Jadi yang ngurus uang istri anak aja. Anak orang otak kanan, jangan. Orang otak kanan itu suka ngomong.
senang ketemu orang, itu orang otak kanan. Allah menciptakan kita berpasang-pasangan, pasangan anak, orang otak kiri, diam, jarang dia bicara. Antum bisa bayangkan nggak kalau ada orang otak kanan kayak Fajar, istri anak orang otak kanan juga. Anak motivator, istriku motivator. Kami saling motivasi satu sama lain di situ. Berarti kalau antum jadi MC, ingat kata Happy Chandra, kalau MC antum akan menyelami sekian karakter otak mereka. Ada di zona otak kanannya kuat, otak kirinya kuat, limbik kanannya kuat, dan limbik kirinya kuat. Ketika antum tampil, antum akan merasakan feel set. Oh, ini orang otak kanan semua nih. Oh, ini orang otak kiri semua nih. Jadi, nah, oh kemana ini? Ada juga gambar ini, kapak. Kapak ini punya kelebihan, punya kekurangan. Apa kelebihan kapak? Satu kali hempasan, tumbanglah itu pohon. Tapi dia punya kekurangan, kawan. Anda belum pernah dengar ada santri putra dibotak pakai kapak. Ya kan? Berarti apa mafuzatnya ada tuh, moderator. La tahtakir. Masya Allah. Falikul syai'in maziyah. Tak perlu kau lihat kekurangannya, tapi dia juga punya maziyah yang dahsyat. Ya, like this Kak. Gara-gara satu slide ini di-highlight oleh Ketua BEM seluruh Indonesia 2019 sebelum pandemi, berkumpullah delegasi-delegasi kampus. Mereka mencari karakternya masing-masing. Para MC, public speaker, radio announcer berkumpul di kampus UI. Mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit. Hanya untuk apa? Mencari karakternya itu. Karena kalau bicara karakter saya di otak kanan atau otak kiri. Datang itu orang Payakumbuh, Pak Chandra, sengaja kami datang dari Payakumbuh, kami ingin tahu Pak Chandra kira-kira karakterku di mana. Ada orang Medan, Kabupaten Sumatera Utara, Bang Chandra, setiap kau bicara pasti kau berbicara tentang otak. Aku ingin tahu Pak Chandra selama ini otakku ada di mana. Mereka rela-relaan datang 2 jam nak, sebelum latihan MC 2 jam mereka brainwash, mereka dicuci otaknya. Apa yang mereka lakukan? Angkat kedua tangan nak. Di situ akan nampak ada yang pembicara yang fokus, ada yang tidak fokus. Jangankan dalam zona MC, dalam belajar pun juga sama. Anda buktikan ya, yang santri-santri di belakang para guru, buktikan hari ini. Anda mohon kerja sama antum yang mengangkat kedua tangan hari ini. Dia adalah MC yang semangat, sehat, cerdas, terampil, ceria. 3, 2, mulai. Standby, siap ya. Hei para santri-santriku di belakang yang mengangkat kedua tangan hari ini. Jangan antum loh, leader guru-gurunya aja pada ikutan loh, semangat banget loh. Antum jangan kalah sama beliau-beliau di depan. Mulai. Lihatlah filosofinya. Yang mengangkat kedua tangan, dia adalah berarti semangat Kak. Bicaranya itu powerful Kak. Sehat, cerdas, rapi, ceria. Berarti kalau mengangkat kedua tangannya setengah-setengah, kesehatannya setengah-setengah. Mulai. Yang mengangkat kedua tangan, yang kanan di atas, yang kiri di bawah. Berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Pasti santri-santri di belakang pada tengok kanan kiri dan menyeimbangkan kan? Mulai anak ya. Ketika saya bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Ketika anak bilang tutup, tanganmu langsung tutup. 3, 2, mulai. Buka, tutup. Amazing. Tutup, 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 buka, tutup, buka, buka, tutup, tutup, buka, buka, tutup. Ada di antara antum di belakang buka tutup sampai istighfar, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kiai punten aja kan. Antum kalau lihat di belakang ini semuanya fokus ke depan karena antum takut salah kan. Ketika antum salah, tak ada orang yang tahu kalau kau salah kawan. Antum fokus dilatih tuh otak kanan antum ketika bicara, walaupun tanpa bicara tangan antum lagi bicara di situ. Turunkan tangannya brother sister. After zuhur anak-anak UI kumpul lagi. Mereka harus merapat hampir 3.000 orang. Di sini semua profesi hadir, MC, guru, dosen. Kami bersama Mas Ari Ginanjar di SQ hari itu hadir selama 3 jam. Latihan apa di situ? Di pramuka aja ada. Tapi kenapa hari itu jadi horor banget? Namanya applause hypnotic. Kalau antum ada salam pramuka di sini namanya applause hypnotic. Coba deh nak ya. Antum jangan sampai gagal di segmen ini sebelum tampil ke depan bicara hari ini. Siap ya? Kita mulai. Posisikan tangannya, mau tepuk tangan brother sister like this. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum 1 kali. Siap ya Kak ya? Selamat pagi. Dari sini saja nampak Kak, gaung audio antum masih ragu-ragu kawan, 30% banget di sini. Selamat pagi.
Alan Barbera dari California, pakar bahasa tubuh itu mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Alhamdulillah kayak nggak ada yang ngantuk hari ini. Antum bagus banget. Tadi antum buka tutup, tak ada orang yang tahu kalau kau salah, karena semua fokus kan, kecuali kami dari depan. Tapi hari ini ketika tepuk tangan ini, ketika yang lain diam, Anda tepuk tangan sendiri, itu musibah bagi dia kawan. Siap ya, sebelum latihan MC, selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tanganmu 2 kali. Selamat siang, selamat pagi. Anak bindep banget hari ini kita. Selamat pagi, selamat siang. Antum masih aman brother sister. Kenapa? Karena masih pagi dan siang. Tapi ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran ya. Antum kebayang nggak kalau semua santri berkumpul, santri-santri antum, mereka akan fokus banget. Mereka akan mengatakan Allahu Akbar, jangan sampai gua salah hari ini ya. Selamat pagi. Masya Allah, fokus banget. Ada yang baca ayat kursi di sini. Allahullah. Rawan loh Kiai Fajar. Antum nih ngasih tantangan ke Ana nih, bicara di Darul Raja di siang hari ya. Ana harus gol hari ini. Selamat siang. Orang Mesir mengatakan al-jawabul jama'i ya dulu ala sihah. Kalau tepuk tangannya bareng, udah pasti benar. Putri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Standby nak. Selamat pagi. Selamat siang. Tenang kawan, tenang. Ada yang sebenarnya fokus. Selamat pagi. Putra, selamat pagi. Semuanya selamat siang. Selamat siang. Pasti antum menunggu malamnya betul. Antum fokus banget, ya Allah, jangan sampai salah segmen ini. Antum titik fokusnya ke malam, bukan ke pagi, bukan ke siang. Itu well done semua. Disitulah seorang MC. Fokus ke audiensmu. Ungkapan Ali bin Abi Thalib itu indah. Khatib ala hasabi ukulihim. Kalau kau bicara, sesuaikan dengan karakter lawan bicaranya. Fokus ke audiensmu kawan. Tak hanya fokus ke materimu. Fahim tuh? Selamat pagi, selamat malam. Itu maksudnya. Dia kaget banget di belakang, Allahu Akbar. Dan dia mengatakan, ya Allah, itu musibah banget bagi dia. Oke Biba, bismillah. Ana minta di santri putra Ustaz Hilman, Anda minta ada 2 orang santri putra, mau dari kakak kelas atau adik kelas, silahkan Ustaz. Silahkan. Asalnya jam berapa Ustaz? Nah, Ustaz Hilman yang menentukan. Silakan yang ditunjuk langsung maju ke depan nak sebelum azan asar. Ustaz ada minta 2 putri. Dua putri, silakan. Standby. Bismillah, kita mulai segmen simulasi sebelum azan asar. Kita standby hari ini. Yang putra terlebih dahulu, silakan standby, pegang mikrofonnya nak. Bisa pinjam mikrofon Ustaz? Nah, standby. Cut mikrofon. Oke, yang putar terlebih dahulu. Pertama, pembicara profesional itu udah banyak di negeri ini. Tapi pembicara yang berkarakter itu yang dirindukan. MC yang profesional very much kasir dan fi hadzal alam. Tapi Ra'isul Jalsa al-Muta'addib laysa faqat muta'ahil. Dia berkarakter Kak, cara bicaranya itu berkarakter banget. Kenapa Pak Pres itu mencari talent MC yang dari pesantren? Karena paling tidak ketika ada MC kenegaraan, ada retorika Arab yang tersampaikan di situ. Dan bukan bahasa Arab yang biasa gitu loh kayak. Sekarang elegan dalam bicara adalah saat dia megang mikrofon. Tidak ada generasi Cidokong. You tampil, tiba-tiba mikrofon mati dan setelah itu you tiup itu mikrofon. Pernah lihat gak yang suka niup mikrofon? Mulai hari ini, bismillah anak-anakku yang baik, Anda bukan terlahir menjadi generasi peniup mikrofon. Tiup-tiup. Kak, tes mikrofon like this, brother. Tes. Cukup nak? Anda dapat ilmu ini sampai 1 semester hanya tes mikrofon. Tes. Coba Kak tes. Tes. Yes.
Kasih mikrofon ke samping ya. Mulai tes mikrofon ya. Oke. Introduce yourself. Assalamualaikum, saya siapa, dari mana? Agak maju Kak, biar gak kena kabel VGA-nya. Nah, silakan Kak. Assalamualaikum, saya siapa, dari mana? Assalamualaikum, saya Abdul Rahim, saya dari Bogor. Oke, agak ke sebelah sini, Nak. Nah, biar gak kena kabel VGA-nya. Ada ini. Nah, udah. Oke, enough. Kenapa antum bilang, Pak Happy cuma ngomong kayak gitu anak juga bisa? Hei, anak jurusan komunikasi semester akhir dia maju ke depan. Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Antum baru ngeh ya? Oh iya, salah itu. Dia maju ke depan dengan yellow jaketnya. Apa yang dia katakan? Pak Chandra, aku mau coba maju ke depan, Nak. Ketua BEM kawan. Udah tinggal wisuda komunikasinya. Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Bicaranya berkata, tapi gak ada dagingnya kalau kata Kiai mah tadi. Jadi assalamualaikum, saya Chandra dari Tasikmalaya. You say, katakan silakan. Oke, silakan. Gitu lah ya. Assalamualaikum, saya Surya Firmansyah dari Tangerang Kota. You cukup katakan dari Tangerang, tak perlu kau katakan Tangerang Kota. Oke, dari Tangerang. Ulangi, Nak. Assalamualaikum, saya Surya Firmansyah dari Tangerang. Kenapa Firmansyah? You harus katakan seperti itu. Lihat tulisannya, silakan dibaca. Signal processing. Ini, silakan Kak. Silakan dibaca. Halo? Ya, saya tunggu. Nah, pakai mic. Silakan, Nak. Stand by. Ada yang error kah? Bisa tolong IT? Oke, silakan Kak. Jika kita bisa komunikasikan ide dalam 8 kata, lantas buat apa kita mengkomunikasikannya dalam 20 kata? Berarti bicara itu harus seefektif mungkin, betul? Seperti kakak kita yang Putri hari ini. You stand by di sini, nah, dan saatnya yang Putri bicara, gunakan mikrofon satu lagi. Dan you baca narasi ini dengan seksama. Silakan Kak. Putri, silakan dibaca. The power of the language. The power of body language. Hey Putra, apa yang kakak ini baca, you langsung praktekkan. Ini bahasa tubuh MC penting banget anak-anakku. Banyak MC yang gagal, banyak pembicara yang gagal, dan dia melanggar kode etik saat bicara. Salah satunya adalah bahasa tubuh ini. Oke, kita mulai. Silakan dibaca, jangan buru-buru bacanya. Silakan, Nak. Hindari saat bicara. Angkat suara Buna. Hindari saat bicara. Oke, yang pertama, silakan gantian. Menyimpan tangan di saku. Do it please. Do it please, lakukan. Menyimpan tangan di saku kayak gimana kah? Menyimpan tangan di saku, terserah sakunya yang mana. Oke, perhatikan ya. Ini disaksikan para leader hari ini. Disaksikan para asatid senior hari ini. Tidak ada antum MC, kuliah umum, khutbatul aras, panggung gembira, tiba-tiba antum tampil MC-nya sambil menyimpan tangan di saku. Assalamualaikum, saya bangga hari ini sebagai MC panggung gembira. Ya, Anda bangga, tapi orang nggak bangga melihat tangan Anda di situ. Kenapa marketing Toyota dia gagal menyelesaikan produk dalam waktu 15 menit? Karena dia tidak bersahabat dengan tangannya saat bicara. Assalamualaikum Pak, kami dari Toyota Pak. Kami ingin menyelesaikan produk Pak, ini penting banget produknya Pak. Iya, penting produknya, tanganmu yang nggak penting kawan. Lepas tanganmu Kak. Ini cocoknya buat amalia hadis ya? Cocok. Ada bil kalam, fanul kalam. Kenapa anak katakan al-mutakalim, al-muta'ahil? Pembicara yang profesional udah banyak di negeri ini. Yang diwujudkan hari ini adalah al-mutakalim, al-muta'adib. Lahu adabun fil kalam. Berikutnya lah, silakan dibaca. Lengan diselekapkan. Gimana? Pernah lihat ya?
Orang bicara, MC bicara, namanya disedekapkan. Kayak gimana namanya sedekap? No, kayak Fajar ngasih contoh. Dia nggak bicara lisannya Kak, tapi tangannya lagi bicara. Itu bisa menebak gak? Yang seperti ini bicara dia menunjukkan karakter apa? Yes, arogan. Oh ya aku, you say aku. Maaf ya, saya MC di sini. Sampaikan tuh, kalau di Gontor OPPM di sini apa tuh? Pasande. Nah, biasanya materi untuk public speaking leadership, kepemimpinan. Di situ ada qaulan layyinan, kata-kata yang lembut, qaulan thaqilan, kata-kata yang berbobot, wa qaulan kariman, kata-kata yang mulia. Allah memerintahkan kita ayyamul bayan. Kita harus bayar mahar kita, tapi di situ ada qaulan layyinan, tak ada keangkuhan di dalamnya kawan. Oke, MC berikutnya silakan dibaca kembali nak. Ini dia. Tangan ditampilkan di belakang tersebut. MC kantum bicara kantum, ketika antum bicara tado, yang ketika antum bicara tangannya disimpan di belakang punggung. Ini paling enak banget guru lagi ngawas ujian Ustaz. Antum MC, la taf'al hadha. Oke. Good. Berikutnya silakan nak. Memandikan tangan tidak wajar. Pernah lihat gak ada MC tampil gugup tangannya kemana-mana? Kayak gimana nak? Oh gitu ya. Pernah lihat gak tuh? Ada MC nervous dan tangannya kemana-mana. Pernah lihat kah? 80% cowok kalau gugup bicaranya kemana tangannya? Ana dapatkan ilmu ini bukan dari kursi komunikasi, tapi dari jam panggung kawan. 80% cowok kalau tampil dia nervous, MC gugup dia bicaranya, tangannya kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, saya senang banget hari ini. Jadi akhwat 97% kemana tangannya? Kerudung brother. Kalau dia nervous, dia lipat-lipat kerudungnya, maju mundur, maju mundur, maju mundur. So, survei membuktikan. Anak Rudso terakhir Timika Papua bulan lalu, yang pakai itu pasti yang gitu. Ya pakai kacamata, dia mainkan kacamatanya. Nervous dia kawan, memainkan tangan tidak wajar. Antum bicara MC podcast dengan kiai, ingat brother sister, antum podcast dan kiai, jangan sekali-kali tangan antum menggunung. Anak nggak pernah dapatkan ilmu ini ketika di Madse. Ternyata menggunung itu, dosa besar dalam MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khawatirnya dia keluar ruangan masih kayak gini kawan. Bisakah kau turunkan tanganmu, udah relax aja kah? Oke, dan ini paling penting dari semuanya. Silakan kah dibaca kembali. 3, 2, silakan. Terakhir. Ulangi nah. Angkat lagi power vokalmu. Kasih ke dia kah? Ulangi. Repeat. No gravity, no. Ulangi nah. No gravity, Wait, no. no, you MC nggak kak? MC nggak? MC apa? Di acara terakhir ini Khutbatul Aras Kapau Gembira atau 17 Agustus? Nah, dia MC banget set nih. Ini MC banget. Sudirman masuk di MC nggak dia? Ustazah masuk MC nggak dia? Masuk. Alhamdulillah. Kalau belum masuk di folder MC, masukkan kakak kita yang kerudung ini nggak masuk MC. You MC 17 Agustus. Nah, dan you baca apa yang terakhir barusan? Ulangi nak. No gravity, no. No gravity. Nah, ini. Antum diminta untuk memilih MC formal atau MC non formal, maka Darun Najah 8 akan memilih apa? Milih formal apa non formal? Mana suaramu kawan? Formal apa non formal? Antum masih bilang, Pak Epi saya memilih non formal daripada formal. Jujur kak, kalau saya boleh memilih, saya lebih baik memilih formal daripada non formal. Kalau formal teksnya udah ada, aman. Tapi non formal, dia harus benar-benar bridging, guiding audience, dia harus benar-benar menginfluence other. Itu tantangan banget. Non formal itu kadang-kadang ada gravit-gravitnya. Apa itu gravitnya? Nih, gravit kayak gini kak. MC kan tuh, public speaker kan tuh, tado yang masih menggunakan gravit di An-Nur ini. Assalamualaikum.
Perkenalkan, nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang tolong nanti habis Jumatan semuanya harus apakah antum semuanya nanti jamaah menghitung itu dapat berapa? Dapat 17 nih. Itu dapat 5. Ya, terima ya. Pernah ada itu kan? Itu namanya gravit, MC. Kalau antum ingin bicara mengesankan, no gravit. Katakan sama-sama Kak, no gravit. No gravit. Hada wallahu a'lam bishawab. Tepuk tangan buat kakak kita yang udah tampil hari ini. Dan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Nah, silakan kembali ke tempat. Nanti ada segmen eksklusif untuk para MC talent hari ini dan saya kembalikan ke moderator untuk segmen tanya jawab selama 1 jam saya bicara. Silakan. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ustaz Ibnu Chandra. Selanjutnya sesi tanya jawab untuk Ustaz karena saya MC. Dari Ustaz terlebih dahulu satu yang ingin bertanya Ustaz Abdul. Setelah itu dari satu ustazah, dari 2 santri wati dan 2 santri yang bertanya. Jadi saya langsung. Dan alhamdulillah tadi ilmunya daging semua. Ya Rob.